Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami kemarin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Marcella Sherin Rahelita dengan NIM 18 11 1134115. Dua, Monica Azaria Hadi 199114123. Yang ketiga, Eleonora Ilenia Krista dengan NIM 2111340002. Yang keempat, Keisha Laurencia Agatha dengan NIM 2111341166. Yang kelima ada saya, Setiatri Haryoko dengan NIM 2111341181. Dan yang terakhir ada Teresia Reza dengan NIM 2111134184. Latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat pada saat ini. Dengan kemajuan yang pesat membuat segala bidang memanfaatkan teknologi. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 melanda. Semua kegiatan bergantung pada teknologi. Namun, ada suatu permasalahan di bidang pendidikan, khususnya siswa-siswa yang cepat merasa bosan dalam belajar. Melihat kondisi tersebut, strategi pembelajaran STEAM dapat menjadi solusinya. STEAM yang merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Math memiliki kemampuan dalam membantu siswa memahami pelajaran dan memecahkan masalah dengan kreatif. STEAM merupakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Dalam pembelajaran dengan pendekatan STEAM, guru akan menyampaikan pembelajaran melalui eksperimen untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir logis, matematis, praktis, dan ilmiah. Selanjutnya ada penulisan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan sinta dan tujuan, manfaat, serta peran guru dalam pendekatan pembelajaran STEAM, untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan STEAM dalam pembelajaran IPA di SD. Selanjutnya, apa itu STEAM? STEAM adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas pengetahuan mereka dalam sains dan humaniora sambil mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di abad ke-21. Misalnya keterampilan seperti komunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, kerja tim, kreativitas, ketangguhan, dan keterampilan lainnya, atau dari Zubaidah pada tahun 2019. Selanjutnya, karakteristik STEAM. Menurut Subuang dan Yungi 2019, pendekatan STEAM memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pada perpaduan teknologi. Pendekatan STEAM akan memberikan siswa pengalaman kelas dengan penerapan teknologi. Hal ini akan sangat mendorong pembaruan ide mengajar guru, menghilangkan situasi inisiatif belajar siswa, dan membentuk kembali ekologi pendidikan yang terbuka dan inovatif. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada kelengkapan interdisipliner. Dalam kehidupan nyata, tidak ada pembagian pengetahuan ketika seseorang menganalisis dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, sekolah perlu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan kemampuan komprehensif siswa. Ide integrasi disiplin yang disokong dengan pendekatan STEAM akan memberikan ide baru untuk reformasi kurikulum sekolah dan mewujudkan integrasi konten pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pada integrasi situasi, masalah dalam desain STEAM berasal dari situasi kehidupan dan juga mengandung pengetahuan struktural yang dipelajari siswa. Desain proyek situasional membimbing siswa untuk mengalami pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kehidupan nyata dan membangun sistem pengetahuan mereka secara mandiri.
sehingga mereka dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pada inovasi proyek. Dalam pendekatan STEAM, guru menyediakan peralatan dan perlengkapan dasar bagi siswa dan mengajarkan mereka pengetahuan yang paling dasar. Sehingga siswa dapat menggunakan pengetahuan yang telah mereka kuasai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Tidak ada pola dan persyaratan yang tetap dalam menyelesaikan masalah. Siswa perlu belajar dan mengeksplorasi melalui pembelajaran kooperatif dan secara bertahap memecahkan masalah dengan berpikir dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan pengalaman yang berhasil. Kelebihan pendekatan STEAM. 1. Setiap komponen dari disiplin ilmu STEAM apabila dipadukan, khususnya pada pembelajaran, dapat membuat siswa memecahkan sebuah masalah dengan baik dan efektif. Baik itu masalah pembelajaran akademik maupun masalah di luar atau dunia nyata. Tentu dengan cara yang lebih tajam dan komprehensif. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk bereksplorasi tentang suatu materi secara berkolaborasi. Yang ketiga, menanamkan sebuah pola pikir pada siswa untuk selalu berprioritas pada solusi, inovasi, atau pencipta, membentuk kemandirian, berpikir rasional logis, dan paham teknologi. Yang keempat, membuat siswa dapat mengandalkan cara berpikir. Yang kelima, wawasan siswa menjadi luas. Yang keenam, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketujuh, siswa mampu berpikir kritis yang mana merupakan dasar dari bekal untuk menghadapi abad 21. Yang terakhir, berkolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa dapat lebih efektif. Kekurangan pendekatan STEAM. Yang pertama, perpaduan dari setiap elemen yang ada pada STEAM bisa membuat proses pembelajaran lebih padat dan esensial. Yang kedua, meskipun kekurangan merupakan pandangan subjektif, tetapi dengan adanya pembelajaran STEAM dapat membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain, seperti musik, sastra, bahasa, tulisan, dan lain-lain. Hal tersebut berlaku jika elemen art tidak dimasukkan oleh guru. Selanjutnya, yaitu sintaks pendekatan STEAM. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, mendesain pemecahan masalah. Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan model. Yang keempat, memakai model. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, komunikasi dan melakukan refleksi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pendekatan STEAM. Tujuan pembelajaran berbasis STEAM adalah agar pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, dan matematik dapat meningkat, sehingga pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Kemajuan manusia. Selanjutnya dalam pendekatan STEAM, yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan kemudahan dan fasilitas dalam proses belajar, mengajar akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, guru sebagai mediator. Guru memiliki pengetahuan dan pengalaman atau pemahaman yang sangat luas dalam media pendidikan. Yang ketiga, guru sebagai organisator. Guru menciptakan proses edukatif. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Guru menguasai materi ajar dan senantiasa meningkatkan kemampuan yang akan dituangkan kepada peserta didik. Yang terakhir, guru sebagai motivator.
Guru mendorong peserta didik agar menjadi anak yang semangat dan aktif dalam pembelajaran serta aktif dalam berdiskusi. Sekian, terima kasih presentasi dari kami.